Wakatobi, sebuah permata di tenggara Pulau Sulawesi. Terdiri dari kepulauan, Wakatobi ialah surga alam dan aset kekayaan laut Indonesia. Disinilah saya menemukan kealamian ekosistem laut yang sejati. Saya Gadis Bianca dalam Journey Way to Explore. Taman Nasional Wakatobi terletak di Sulawesi Tenggara. Luas wilayahnya sama dengan luas wilayah Kabupaten Wakatobi, termasuk wilayah perairannya. Dengan luas wilayah 1.390.000 hektar, Taman Nasional ini merupakan taman nasional laut terluas kedua di Indonesia. Setiap wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional wajib melapor dan juga beli tiket. Nah, kalau di Taman Nasional Wakatobi, wisatawan bisa melapor di kantor seksi Kaledupa, Wanci, dan juga Tomia. Mbak dari mana? Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Rencana di sini berapa hari, Mbak? Rencana 3 hari. 3 hari. Jadi per hari untuk menyelamnya 25.000. Oh, oke. Wakatobi terdiri dari 4 pulau besar, sesuai dengan akronim namanya. Pulau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Untuk sampai di Wakatobi, wisatawan asal Jakarta bisa menempuh penerbangan ke Makassar, Kendari, Wakatobi, atau penerbangan langsung ke Wakatobi via Kendari. Setiap pulau di Wakatobi memiliki potensi wisata unggulan masing-masing. Namun, hampir semua tempat memiliki panorama alam bawah laut yang menjanjikan. Pemandangan alamnya pun memanjakan mata setiap wisatawan. Nah, kedatangan saya kali ini disambut tari Hesurapi, sebuah tarian kontemporer yang menggambarkan kegiatan melaut masyarakat Wakatobi. Tarian ini ialah jenis tari balompa atau tari jingkrak. Sampai di negeri orang, biarlah lupa di negeri orang, janganlah lupa di Wakatobi. Seorang penyanyi menyenandungkan kabanti atau syair lagu sejenis pantun yang diiringi dengan alunan musik gambus. Sama dengan saya, penonton lain pun terkesima melihat rancak dan gemulainya para penari. Mengeksplorasi desa di Pulau Wangi-Wangi ialah salah satu kegiatan yang bisa dilakukan wisatawan. Suasana desa yang asri menyatu dengan benteng berusia ratusan tahun, peninggalan kerajaan Buton di pulau ini.
Nah, setelah berkeliling desa tadi, saya melihat kelompok masyarakat tengah menjemur rumput laut. Sepertinya saat ini sedang panen. Kita lihat langsung bagaimana masyarakat membudidayakan rumput laut. Yuk! Ibu, wah baru pulang ya Bu? Iya. Biasa kamu repe anterun lah. Ya, jadi kesana. Bapak, Halo, wah ini lagi panen ya Pak? lagi buat bikin bibit ini, Oh ini buat bibit, buat bibit ya, mau ikat bibit. tapi bisa juga buat dijual? Iya, tapi lagi mau pergi panen ini, tapi untuk mau dijemur. Kalau ini khususnya untuk bibit, khusus untuk bibit ini. Oh ini khusus untuk bibit. Nanti habis ini baru saya mau pergi panen ini, mau pergi untuk yang dijemur. Oh saya boleh ikut Pak? Boleh. Tanyakan aku ke 25 cm sekarang ke 5 cm yang kuat. Dengan menggunakan perahu kecil, kami berangkat ke tengah laut untuk mengambil rumput laut yang sudah masuk usia panen. Wakatobi memang dikenal sebagai sentra penghasil rumput laut terbesar di Sulawesi Tenggara. Tidak heran karena dalam 1 tahun, rata-rata petani rumput laut bisa memproduksi hingga 7 ton. Budidaya rumput laut yang telah dikembangkan sebagian besar masyarakat Wakatobi ini telah terbukti mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Dipanen lagi, ini dipanen buat bibit lagi atau dijual? Oh, ini untuk dijual, keringkan. Oh, kalau yang sudah besar seperti ini buat dijual ya? Iya. Diolahnya jadi apa Pak? Ada ibu-ibu yang di kelomponya kan itu, dia olah jadi kerupuk. Jadi keripik? Jadi stick, jadi nyuruh laut, jadi gulai. Banyak ya? Iya. Wah, panen kita. Kalau ibu lihat dulu saya kasih panen ibu lihat ya. Wah, berat juga ini, berat. Harus tuh. Masyarakat Wakatobi tergolong juga sebagai masyarakat yang sadar lingkungan. Menjaga ekosistem alam sudah menjadi bagian dari kearifan lokal. Adalah Meantu Lia atau ketua adat Lia yang menggerakkan masyarakat terus berkontribusi untuk kelestarian alam. Jadi apa yang dilakukan selama ini berarti sejalan dengan program di pusat. Sebab ini macam mangrove, memang sejak 2016 sudah ada satu orang nelayan yang sadar akan lingkungan, dia melakukan kegiatan penanaman sendiri. Nanti 2016 itu sudah kelompok-kelompok itu disebarkan. Bagian ditanam di pulau seberang itu. Sebab itu tadi fungsinya itu mangrove tadi sambil menjaga abrasi itu tempat bertelurnya ikan, kepiting. Jadi mereka sendiri tanpa disuruh mereka sudah sadar bahwa ini manfaatnya memang betul untuk kita. Perjalanan kembali saya lanjutkan. Kali ini ke Pulau Binongko, pulau yang paling jauh jaraknya. Dibandingkan dengan pulau besar lainnya, Binongko ialah pulau yang paling sedikit jumlah penduduknya. Jalanan di pulau ini juga tidak terlalu besar, dan untuk mobilisasi hanya ada kendaraan bermotor roda 3 ini yang digunakan masyarakat sebagai angkutan umum.
Jadi dari dulu itu Wakatobi terkenal dengan pandai besinya. Sampai sekarang yang masih banyak pengrajin pandai besi itu di Pulau Binongko. Ini di belakang saya salah satunya, kita lihat. Wakatobi memang dikenal memiliki julukan Kepulauan Pandai Besi. Keahlian membuat berbagai kerajinan berasal dari besi ini bahkan telah menjadi tradisi masyarakat yang diwariskan turun-menurun. Bunyi tempaan besi yang dipukul berkali-kali terdengar bersahutan dan menjadi ciri khas jika Anda berkunjung ke pulau ini. Pak Sudiman sudah berapa lama ini membuat besi? Kurang lebih 30 saya. 30 bikin tahun? ini. Oh, ini buat apa saja Pak? Golok? Iya, segala macam barang tajam itu dari Semua besi. benda, Iya. benda tajam ya? Iya. Kalau misalnya dipanaskan ini supaya apa ini? Supaya dia lembek. Supaya lembek? Iya. Oh. Kalau kita tidak bakar, ini kan keras. Iya. Jadi tidak Kalau bisa kita dibentuk, bakar, ya? akhirnya dia lembek. Satu bulan bisa produksi berapa Pak? 100 mata bisa kalau 1 bulan. Bisa 100 benda tajam? Senjata tajam? Iya. Wow. Pak, saya ikut coba ya. Boleh Pak? Nah, boleh. Ini yang kecil aja Pak, saya nggak kuat. Pukul aja. Nah, pukul aja. Nah, Pak, kok penyok Pak? Jadi miring. Bahan baku besi ini mereka dapat dari luar pulau, biasanya dari Surabaya. Kali ini saya bertemu dengan Pak Walihi, salah satu masyarakat Binongko yang peduli dengan populasi penyu. Wah, itu dia Pak ya? ya, Telurnya. ini sudah telur penyu ini. Pelan-pelan Pak. Ini laki-laki kita gadis. Halo Pak, gadis. Laude hasahute. Oh ya Pak, sebagai ketua adat biasanya mengarahkan masyarakat untuk kegiatan konservasi ini seperti apa Pak? Jadi karena kebanyakan sekarang ini mengambil penyunya sembarang, malah dijadikan santapan, dijual apa segala, kami melarang untuk mengambil penyu itu. Nah, begitu Ini disimpan di rumah ini ya Pak ya? Ah, betul Bu. Di sini disimpannya sini gadis di rumah ini. Jadi Berapa di sini ada lama penetasan. biasanya dari sini? Setelah menetas 55 hari itu kita lihat lagi waktunya karena masih lembek apa segala. Nah, seminggu baru kita pergi bawa lagi ke laut begitu. Oh oke. Oh, ke Kita habitatnya langsung ini aja di sana ya? Ya, mari, Ke mari. Demokratnya. Wah, ini tempatnya ya Pak ya? Betul. Ini telur penyu ini kita ambil di pinggir pantai. Nah, baru kita simpan sini itu ditetaskan di sini. Nah, jangan sampai kita takutkan di sana itu ada yang mencuri, mengambilnya. Nah, sehingga kelangkaan tadi itu akan terjadi. Nah, jadi Jadi ini. kita langsung gali aja nih. Nah, langsung digali Kita saja. tanam. Iya, supaya ditanam di sini. Ini pasirnya langsung diambil dari pantai ya? Ya, pasirnya dari pantai. Nah, sekarang Tanam ya? kita tembuni. Mudah-mudahan dia Cepat menetasnya. menetas, tumbuh, jadi tukik. Nah, setelah ditimbun pasir seperti ini, telur-telur itu didata dan dituliskan kapan akan menetas waktunya. Ternyata dari tempat ini sudah ada sekitar lebih dari 2.200 telur penyu yang menetas. Wow. Pulau-pulau di Wakatobi memang memiliki banyak pantai pasir putih yang menjadi spot atau tempat penyu bertelur. Namun, predator telur penyu juga tidak kalah banyak, sehingga penyelamatan telur penyu perlu dilakukan agar mereka bisa menetas dengan baik. Dengan perlindungan seperti ini, tidak heran wisatawan bisa dengan mudah bertemu dengan penyu liar saat menyelam di perairan Wakatobi. Indahnya Wakatobi, segenap pulau itu kan bersih.
Taman Nasional Wakatobi termasuk dalam jantung segitiga karang dunia. Wakatobi ialah salah satu perairan dengan jenis koral terlengkap. Bahkan dalam sebuah penelitian menyebutkan, Wakatobi memiliki 750 dari total 850 spesies coral reef dunia. Perairan Kepulauan Wakatobi diapit oleh Laut Banda di bagian utara dan timur, serta Laut Flores di bagian selatan. Pak, di tim semua lagi kerja orangnya kosong kapal. Dengan luasannya ini, petugas Taman Nasional Wakatobi rutin dalam melakukan patroli dalam rangka perlindungan ekosistem alami perairan Wakatobi. Bukan hanya patroli laut, melainkan juga patroli udara. Selain patroli, pemantauan terumbu karang juga selalu dilakukan agar ekosistem terumbu karang tetap terjaga kealamiannya dan terdata pertumbuhannya. Bang, dari spot mana aja sih yang favorit di Wakatobi ini? Kalau di Wakatobi sebenarnya ada banyak site, ada lebih dari 100 site yang ada di Wakatobi. Nah, kebetulan kita ini berada di seksi pengelolaan Taman Nasional Wilayah Tomia. Oke. Nah, untuk di Tomia ini ada beberapa site favorit, seperti contohnya Pan 38 yang akan kita turun sebentar ini. Oke. Ada juga Alirif, ada Roma, Marimabu, dan sebenarnya masing-masing site punya ciri khas tersendiri. Jadi ini salah satu yang favorit ya? Saya terkagum dengan ragam koral yang bisa saya lihat dari spot menyelam saya ini. Berbagai jenis ikan juga bisa saya temukan berkeliaran di sekitar terumbu karang. Bahkan, beberapa kali saya bertemu penyu liar berenang dengan santai di sekitar saya. Tidak heran memang Wakatobi dikenal sebagai ekosistem perairan tropis paling produktif, terutama dari peran penting terumbu karang yang sehat dan keindahan panorama alam bawah laut inilah yang menjadikan Wakatobi masuk ke dalam jajaran destinasi pariwisata terbaik di Indonesia. Saya menutup perjalanan kali ini di Puncak Kahyangan Tomia. Bukit ini menjadi salah satu spot favorit wisatawan untuk menikmati senja di Wakatobi. Semburat oranye perlahan menerpa dari kejauhan. Dengan segelas teh menemani, rasanya perjalanan kali ini terasa begitu sempurna. Keindahan bawah lautnya, juga pemandangan alam. Tinggal kita yang menjaga ekosistem alami agar bisa dinikmati sampai generasi selanjutnya.